morning. This is Wake Up Call. Stay safe and good luck for you. Thank you. Morning, wake up call. Thank you for waking me up ya. Oke deh. Aku Amanda, aku asal Sulawesi Selatan, tepatnya Makassar. Om Tato Studio itu berdiri sejak 2 tahun yang lalu. Aku pikir Ubud itu jauh dari hiruk pikuk kebisingan kota ya. Jadi untuk bikin tato itu butuh konsentrasi artis. Jadi ya saya memilih Ubud. Selain tempatnya sejuk, suasananya juga enak, vibes-nya. Om Tato Studio itu tradisional tato, hand poke, hand tapping, terus dreadlocks, kulit piercing, tato dengan mesin. Di Om Tato itu. Kami di sini tidak terima walk-in, jadi kami buat tato itu appointment. Harus dengan janji temu, kita harus benar-benar bikin desainnya supaya beda dengan tato-tato orang lain gitu. Kalau walk-in kan kita nggak fokus buat bikin tato, jadi kalau pakai appointment kita lebih benar-benar prepare buat bikin satu desain. Jasa yang paling sering digunakan itu di sini tradisional tato, khususnya hand poke, hand tapping dari Mentawai. Teknik khususnya kalau hand poke tidak memerlukan 2 orang, tapi kalau hand tapping itu butuh 2 orang untuk stretching kulit. Artis tatonya itu ada 3 di Om Tato Studio. Itu dari Sulawesi Utara, dia spesialis mandala ya dengan mesin. Terus aku sendiri hand poke, dan anak suku Mentawai ambil hand tapping. Nama saya Vito Gagai. Di sini saya sebagai artis tato juga, tapi lebih ke tradisionalnya, khususnya tato Mentawai. Dari proses pembuatan alat yang pasti ada perbedaan dan ada persamaannya sih. Kayak di Mentawai, kalau tato Mentawai kita bisa bilang tato Mentawai itu sebagai busana abadi. Kedua, identitas. Ketiga, itu identitas untuk spiritual. Jadi kita mempercayai bahwasannya kelak nanti kita nggak di dunia ini, kita memiliki tato itu bisa dibilang kita bisa bertemu dengan leluhur lah istilahnya gitu. Pergeseran sih pastinya ada, misalnya dari alat-alat sekarang, misalnya jarum yang kami pakai sekarang itu bukan duri lagi, bukan tulang, tapi udah jarum steril.
Jadi misalnya dari request itu kliennya mau pure, biasanya kami bawa mentawai. Jadi kayaknya kalau itu berbicara masalah tato tertua di Mentawai, Mori juga tua, terus Mesir masih banyak lagi, Filipina dan banyak tato tua yang tua. Jadi kayaknya kalau menurutku aku kurang sepakat dibilang kalau tato Mentawai itu tato tertua di dunia, karena harus menghargai juga saudara-saudaranya gitu. Tapi memang dia dinyatakan tato tertua di dunia karena ada peneliti yang meneliti luasannya tato Mentawai ini dinyatakan sebagai tato tertua di dunia. Mungkin bisa di searching. Cuman kalau misalnya menurutku ini kan kita aku sebagai pemilik kebudayaan, kayaknya aku lebih membilang tato Mentawai itu tato prasejarah. Jadi kenapa bilang prasejarah? Ya kita pernah memiliki sejarah-sejarah di Mentawai tentang tato. Saya juga pernah riset juga, aku pribadi saya menemukan satu narasumber yang mengatakan dulu tengkorak orang manusia Mentawai ini tengkorak kepalanya besar. Jadi makanya nalarku bilang, oh ini berarti tato prasejarah nih kalau Mentawai, kalau misalnya tengkorak orang Mentawai dulu besar. Kalau di zaman itu mereka udah bertato, mungkinkah ini tato Mentawai prasejarah? Itu kan hanya sebagai kajian dalam pikiranku aja. Ya, mau ada yang tentang, mau ada yang apa ya silakan, aku nggak apa-apa, itu kan pikiran sendiri saja. Karena nggak ada risetnya, kayak riset pribadi aja. Beda sih. Jadi yang tradisional yang aku bawa sekarang ini memang ada sedikit perbedaan dibanding di musim. Kenapa juga kita bisa berani bedain, harga kita lebih tinggi. Itu pertama yang kita bawa kan budaya dan banyak cerita tentang sejarah filosofinya, dan nggak semua orang mengetahui itu. Jadi dari situ kan udah salah satu harga juga yang kita, misalnya kalau dalam penjualan ya kita menato terus kita jelasin, itu udah salah satu hitungan dari harga itu. Kebanyakan foreigner sih. Jadi mereka dari negara mereka sebelum berkunjung ke Bali udah bikin appointment duluan. Mereka datang, apa sih tato tradisional itu, gimana sih rasanya, dan mereka pas datang terus nyobain, mereka semua tanggapannya nggak sakit ya, nggak seperti pakai mesin ya gitu. Saya bikin tato sendiri di sini, nggak punya menjoin, karena saya pikir kenapa enggak, saya mampu untuk melakukannya sendiri gitu. Enggak, dengan tegas saya mengatakan enggak, soalnya tahu sendiri lah ya, duit itu pemutus silaturahmi. Jadi enggak. Kalau di sini tuh kadang ada yang bawa desain, terus kadang juga nggak punya desain, jadi kami bantu untuk nyari desain yang tepat buat mereka biar tatonya nggak sama dengan orang-orang lain. Pesan saya kalau bisa diperbanyak lagi. Jadi benar-benar orang yang datang ke Bali itu aku mau tato tradisional nih di Bali. Jadi datang ke sini bukan cuma untuk tato buat mesin. Jadi kita memperkenalkan tato tradisional itu ke mancanegara sampai ke seluruh dunia lah ya kan, biar bisa berkembang tato tradisional nggak mati.
Terima kasih sudah datang. Terima kasih untuk mengangkat tema tato tradisional. Terima kasih buat Wake Up Call. Semoga sukses terus ya Wake Up Call. Wake Up Call, a call for success.